Assalamualaikum Football United, ada update terbaru tentang beberapa pemain ya, khususnya Wout Weghorst dari channelnya Fabrizio Romano dari beberapa media. Langsung aja gue kutip. Fabrizio Romano mengatakan Manchester United sudah mencapai atau meraih verbal agreement, ya kesepakatan secara verbal untuk mendatangkan Wout Weghorst. Diketahui kalau deal ini ya, kesepakatan ini sejumlah 3 juta euro untuk Besiktas. Jadi sudah dicapai secara verbal ya, secara ucapan ini kesepakatan dengan Besiktas dan juga dengan Burnley, dan sang pemain sendiri juga sudah sepakat untuk bergabung ke Manchester United. Tapi seperti dijelaskan di video Fabrizio Romano, kesepakatan ini baru verbal, belum ada tanda tangan ya, artinya belum 100% resmi, belum here we go itu dikatakan oleh Fabrizio Romano. Kenapa? Karena pihak Besiktas masih mencari pengganti dari Wout Weghorst. Ini seperti yang gua katakan sebelumnya, bahwa Besiktas saat ini posisinya sedang berusaha untuk bergerak ke papan atas di Super League Turki. Wout Weghorst ini pemain vital, pemain penting utamanya bagi lini depan Besiktas, dan Besiktas nampak ingin memastikan dulu nih ada penggantinya Wout Weghorst baru dilepas. Dari Laurie Whitwell, Burnley Besiktas ini sudah ada progres pembicaraannya tentang membatalkan peminjaman Wout Weghorst di Besiktas ya. Manchester United akan membayar kompensasi. Yang menarik, Besiktas juga sedang bernegosiasi dengan Vincent Aboubakar dan juga Al Nassr tentang mendatangkan pemain internasional Kamerun. Jadi yang diharapkan untuk menggantikan adalah Vincent Aboubakar. Bagi Vincent Aboubakar sendiri bermain di Liga Turki ini bukan hal yang baru ya. Karena kalau tidak salah, sebentar ini gue juga sambil gua coba lihat ya, apakah sang pemain ini, ya ternyata dia juga pernah bermain di Besiktas sebelum pindah ke Al Nassr. Jadi wajar ya Besiktas ingin mendatangkan kembali, dan ketika itu raihan golnya cukup bagus, dari 26 kali bermain 15 gol. Vincent Aboubakar 2 musim yang lalu. Ternyata pemain inilah yang diincar, dan Besiktas baru akan melepas Wout Weghorst 100% ya. Artinya nanti akan ada tanda tangan dan lain-lain setelah pasti Vincent Aboubakar ini bisa mendarat di Istanbul. Di artikel itu dikatakan kalau ya Besiktas ini sedang mengadakan pembicaraan dengan Vincent Aboubakar dan klubnya Al Nassr mencari kemungkinan untuk mendatangkan pemain internasional Kamerun ini untuk menggantikan Wout Weghorst. Kedatangan Cristiano Ronaldo di Al Nassr ini ya setelah kontraknya diselesaikan oleh Manchester United di bulan November, ini meninggalkan masa depan yang tidak pasti bagi Vincent Aboubakar. Oleh karena itulah dilihat ya, untuk Besiktas ini merupakan pemain yang sekali lagi bisa menggantikan Wout Weghorst. Di sisi lain juga ini Wout Weghorst diharapkan akan menambal pilihan untuk lini depan Manchester United bagi Erik ten Hag yang memang tidak dalam ya saat ini. Erik ten Hag dikabarkan ini juga sangat suka Wout Weghorst. Dengan mantan pemain Wolfsburg ini memiliki personality yang menurut Erik ten Hag ini juga akan atraktif ya, sesuai dengan yang diinginkan. Weghorst bermain 17 kali untuk Besiktas setelah pindah ke Turki dan mencetak 8 gol serta 4 assist. Nah ini tinggal menurut Fabrizio Romano sekarang ini bisa dalam hitungan jam, bisa dalam hitungan hari ya, bagi Wout Weghorst untuk bisa menyempurnakan, meresmikan perpindahannya sekali lagi secara pinjaman dari Besiktas ke
Manchester United kalau Besiktas bisa meraih kesepakatan dengan Vincent Aboubakar. Kabar lainnya ya, jadi kemarin sempat ada kabar kan kalau QSI dari Qatar ini berminat untuk membeli Manchester United ataupun juga beberapa klub Inggris lainnya. Tapi dari Sky Sport Premier League ini mengatakan dari The Times kalau ternyata QSI atau Qatar ini hanya berminat untuk membeli saham atau kepemilikan yang minor dari klub Premier League, karena mereka tidak punya rencana untuk menjual Paris Saint-Germain. Jadi Paris Saint-Germain adalah klub utama yang dimiliki oleh QSI dari Qatar, dan mereka tidak berencana untuk berinvestasi di Liverpool atau Manchester United. Wow, ternyata berbeda lagi nih ya. Apakah sekarang berbalik nih arah anginnya, Dubai menjadi calon kuatnya? Kita nantikan saja nih, gue juga menantikan. Kabar lainnya, Manchester United mengincar di musim panas nanti untuk mendatangkan Harry Kane. Wow, Harry Kane striker bagus, striker yang sudah teruji di Liga Inggris banget lah Harry Kane ini. Banyak hal yang menurut gue bisa memacu kemungkinan Harry Kane datang di Manchester United. Nomor satu, bagaimana kesanggupan dana uang dari Manchester United ini tergantung juga dari pemilik yang baru. Itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana situasi dan posisi Manchester United dan juga Tottenham Hotspur di akhir musim kompetisi ini nanti. Siapa yang akan di atas, siapa yang akan lolos ke Liga Champions, menurut gue ini juga punya peran yang sangat penting. Tapi ya, gue melihat Harry Kane merupakan striker mumpuni selama beberapa musim di Liga Premier. Raihan golnya luar biasa. Bisa jadi ini akan menjadi solusi bagi Manchester United, itu sangat mungkin terjadi. Dan kalau pindah ke Manchester United, Harry Kane ini identik dengan nomor 10. Nomor 10 Manchester United saat ini adalah Marcus Rashford, tapi nomor 7-nya kosong nih. Apakah akan ada perubahan di sana? Wah, masih terlalu jauh ya. Oke. Kabar selanjutnya juga Manchester United dikabarkan masih tetap ini melihat kemungkinan opsi-opsi untuk Aaron Wan-Bissaka. Apakah ya dia akan meninggalkan klub di bulan Januari ini? Ini masih tetap mungkin kalau ada penawaran yang konkret. Balik lagi ke kabar Wout Weghorst. Besiktas ini masih belum ingin melepas Wout Weghorst sampai mereka mendapatkan Vincent Aboubakar. Seperti yang gue katakan ya, ini kabar dari MUFC MPB diambil dari Manchester Evening News. Manchester United ini yang menarik ya, butuh untuk mendaftarkan Weghorst paling lambat hari Jumat siang supaya dia bisa bermain hari Sabtu ketika menghadapi Manchester City. Ini berarti masih ada beberapa waktu lagi. Apakah ini memang yang diingini oleh Erik ten Hag? Bisa saja sih, karena ya gue membayangkan kalau seandainya Wout Weghorst bisa bermain di menghadapi Manchester City, tentu saja akan bagus bagi pilihan kedalaman skuad dan juga mungkin penambahan kualitas bagi lini depan Manchester United di Derby of Manchester. Dari MUFC MPB diambil dari Sky, ya tentang bek kanan Manchester United, dikabarkan ini melihat ya beberapa pilihan untuk bek kanan, termasuk juga dari Glasgow Celtic, Josip Juranovic. Tapi perpindahan ini sekali lagi tergantung dengan masa depan Aaron Wan-Bissaka. Ya seperti musim panas kemarin, kalau seandainya Aaron Wan-Bissaka bisa ditemukan solusinya, artinya dia bisa ada klub yang berminat mau membayar kompensasi maupun itu pinjaman maupun penjualan, baru Manchester United akan bergerak mencari pengganti yang lebih sesuai dengan kualitas mungkin yang lebih tinggi untuk posisi bek kanan yang tentu saja diinginkan oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Jadi Wout Weghorst ini sudah semakin dekat ke Manchester United. Bagaimana tanggapannya Sobat Football United mengenai berita ini? Sorry banyak beribetnya karena ini sudah cukup malam di sini. Gua tunggu, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada kabar baru lagi nanti insya Allah akan gua sampaikan ke Sobat Football United sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.